sosialisasi. Bukan ke konten, tetapi ke bagaimana suksesnya itu untuk supaya anak didik kita itu bisa daftar. Jangan sampai anak didik kita yang nggak daftar di saat untuk soal tak berhasil. Nah, itu sampai di situ doang. Tapi kan ada nanti kan bagian ini akan Itu kelihatannya. nanti kalau minta Terus saya ikut. teman-teman di luar ya Pak. Ya, tidak apa-apa. Pokoknya kita ikuti Pak. Jawab ada ya Pak ya. Iya, kita Jawab ada ya. saya Nanti kita ngambil di sini sama yang di YouTube kita. Di YouTube ada yang pertanyaan Iya, Pak. Cak. Iya lah. Oh, iya, loh. Dilayani lah Pak kok ya. Iya lho kok dia sampai no. YouTube tak kirim pro nang taling. Oke. Ya, pokoknya intinya ke situ ya. Jadi sukses untuk daftar sehingga anak itu tidak gagal, tidak berhasil mengikuti dari step pendaftaran sampai ke step kedua, bukan ke konten ke IPS-nya. Iya, sosialisasi secara umum kan Pak. Ya sudah Ya, itu banyak ya. banyak gitu. Jadi nanti itu kita kemas lagi mengenai sukses untuk di konten keberhasilan konten. Jadi kita materi USM nanti kita kemas. Ada soal sertifikat itu dari kinerja Pak depannya. Iku jual sertifikat Sudah ini, dari langsung. ini sudah memenuhi syarat, tinggal saiki itu. Tapi harus ada sertifikat. Kenapa kita kalau di RHK merencanakan itu bukti itu? Sertifikat itu nggak masuk. Ini kan sudah kita dimuat di PMM itu sudah. Juga Kita sertifikat. berhak untuk mengeluarkan Sertifikat. Langsung sertifikat tanda tangan cukup. harus Ketua Pak. Cukup cukup penggerak toh. Itu lah. Kita belum tahu sing apa sing tanda tangan itu cukup penggerak toh. Penggerak Pak. Penggerak toh. Makanya itu khawatir. Belum ada regulasi yang jelas. Nah, itu sing Tak enggak Pak, kalau yang luring di sekolah itu kepala sekolah sama ketua penggeraknya. Tapi kalau yang di PMM kayaknya harus memang ada yang ketua penggerak sama yang memang benar-benar di atas kita. Menurut yang saya paham. Belum ada regulasi yang jelas. mengekor sampai kepala dinas mana jemput aja. Aku itu jadi kalau memang hanya untuk komunitas mungkin pembina enggak apa-apa. Iya Pak, kayak tapi belum ada regulasi yang jelas. Oh, no, regulasi sing Itu dulu. Nah, sementara ada keluarkan dulu Pak sambil lalu nunggu regulasinya. Ya, artinya nanti kalau memang dituntut sertifikat yang nggak legit dan Iya, iya ada apa-apa. Nah, ya, Pak. dengan syarat ketentuan yang berlaku dia menikmati. Tapi Pak kalau daring itu memang ketua penggerak ada apa-apa sudah memenuhi kok Pak. Kalau daring terkait dengan PNS sudah terikat sama PNS sudah Pak. Kalau yang luring itu kepala sekolah sama ketua penggeraknya aja enggak? Tapi poinnya beda. Yang ketua penggerak poinnya 4, yang peserta hanya 2. Lalu Nanti ya kita udah Itu dipikirkan. 6. Lah kok ngono iku ingin 6 kan. Lah ya kan akeh pengen luring Pak. Kita kan daring. sama saja kalau jadi peserta sebagai seminar bagi luring daring Enggak Pak, oh yang peserta hanya 2 poin. iya Kalau oleh peserta BAMU gitu jadi ya makanya Pak maksudnya kegiatan webinar itu sama. ayo Pak, Ya, Pak bisa. mendatangkan itu loh Pak. Kapten loh Pak, Susi. Khusus sih Didik ae lho. di sana Kalau didik ngomong didik Didik sama dinas. Duduk lapo lah duduk duduk iku dinas. Iku kok kapten. Aku lho ujian bareng aku. Heeh. didik SMP lu SMP loro terus sampean. itu kok kapten Iku kapten. Susi. Gak start. Ya, Iso. Kandengane iku wis tak undang bolak-balik iku nggonan. Didik kok. bisa undang Kok sangonge sak gene dhewe. untuk kedepannya kegiatan Lek Susi ini, Pak. Susi ndi sih? Susi SMP Loro Sari iku cek tes gitu iki. Ngawur P3 kali. Yo tes kelebihan kan gitu sih. Iku lak TIK sih karo aku. Iku minggu ujiane menang Didi. Tapi Didi mulane apa-apa nang sing cuma Didi iku jarang didadekno kok Kapten Mojokerto. Ya kok Kapten cuma gak koordinasi Susi sebab Didi iku wis ngerangkep opo ngono. Dinas pendidikan itu. Wis iku lho ngundang Didi ya. Adik sampean. Kapan kalau mau ngadakan webinar? Heeh. ikulah strategi sukses do SKP
apa itu jenenge Pengelolaan kinerja. pengelolaan ya Iya. pengelolaan Tapi kita kan itu jalan, Enak. tapi nggak jaga Pak. Kalau kedepannya pengen ada konsep. Wis didik Mas, enggak usah ngono yen gelem. Yo melok Google sing jane space terus engko pelatihan baru deh baru ujian pertama gratis baru ujian kedua kan bayar 300 aku bayar 300 sudah sertifikat nasional internasional ini sing koyo aku nasional itu gak usah didik duwe nah internasional kalau susah juga bayar Ada tak standar nilainya kan? Halo? Dikatakan di setiap bentuk. iya otomatis nanti otomatis kok Mojokerto itu banyak masih sing SMA ya SMA Puri ku sopo itu sowe Bu sowe Gimana caranya? nah kebetulan Bu Susi iku wingi paling akeh sertifikat yang ngene PMM akhirnya dia khusus anak PMM anu ya Pak didik ya yang itu kok didik di nomor 2 niki karek ngeklik aja Pak mana Bu Pak Pak mana Pak mana iki dikunci ya aku karo kunci oh iki lho wis pun Baik Bapak Ibu peserta MGMP, wis ya sampeyan jurnali acara selanjutnya yaitu tentang sosialisasi Olimpiade Sains Nasional tahun 2024. Sebelumnya izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Jangan lupa nanti menjawab cakep dengan tegas. Oke, Bapak Ibu. Berlibur Pulau Wakatobi. Naik kapal selam. Menunggunya di pinggir dermaga Pulau Ampa. Izinkan kami untuk memulai sosialisasi tentang Olimpiade Sains Nasional tahun 2024. Baik Bapak Ibu, kali ini pematerinya langsung dari Bapak Kasih Kurikulum SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, yaitu Bapak Anton Timur MPD. Selamat datang Bapak Anton, kami ucapkan selamat bergabung kembali. Ini ceritanya reuni tipis-tipis Bapak Ibu. Kebetulan Bapak Anton ini adalah juga mantan dari pengurus MPMP dan kebetulan sudah berpindah tugas di Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Seperti yang dibilang tadi oleh Bapak Supriyadi, bahwasanya orang-orang IPS itu memang benar-benar orang yang luar biasa dan hebat. Nah, kemudian di sini pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Anton yaitu tentang berbagi praktik baik tentang strategi sukses Olimpiade Sains Nasional tahun 2024. Jadi di sini tidak hanya mapel IPS saja, maka akan diperluas di mapel yang lainnya yaitu matematika dan IPA. Dengan mengusung tema mengenali Olimpiade Sains Nasional atau OSN tahun 2024. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi dan gambaran berbagai aspek penyelenggaraan ajang OSN yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Anton Timur MPD. Di sini Bapak Anton Timur akan memberikan pemaparan bagaimana sih kiat suksesnya supaya anak didik kita bisa tembus mengikuti Olimpiade Sains Nasional tahun 2024 mulai dari tingkat sekolah sampai ke tingkat nasional. Begitu nggih Pak Anton nggih? Insya Allah amin, mudah-mudahan IPS ada yang tembus di nasional. Itu harapan kami semua. Nah, kemudian di sini bagi peserta webinar mungkin
yang belum bisa bergabung secara luring bisa mengikuti secara daring di link YouTube MGP IPS Kabupaten Mojokerto. Nanti di sini ada 2 sesi. Yang pertama adalah sesi pemaparan materi dari Bapak Anton. Kemudian yang kedua adalah sesi tanya jawab. Mungkin untuk tanya jawab mungkin kita akan memberikan kesempatan tanya jawab secara luring, dan kita juga akan memberikan tanya jawab, memberikan kesempatan kepada peserta webinar Pak Anton. Mungkin seperti itu. Kemudian di sini tema dan tagarnya dari OSN 2024 perlu Bapak Ibu ketahui, temanya adalah Merdeka Berprestasi, Talenta Sains Menginspirasi, dengan tagar Merdeka Berprestasi. Sesuai dengan konsep kurikulum Merdeka, itu adalah tagar dan tema yang kita usung dalam Olimpiade Sains Nasional tahun 2024. Baik Bapak Ibu peserta yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu dan supaya nanti bisa mengakomodasi seluruh pertanyaan, mungkin sudah ada pertanyaan-pertanyaan di benak-benak pemikiran Bapak Ibu tentang bagaimana sih anak saya supaya bisa lolos secara daftarnya, bagaimana supaya tidak terkendali. Jadi untuk Bapak Anton Timur MPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pembina MGMP, teman-teman pengurus dan semua anggota. Alhamdulillah pada hari ini, kesempatan ini saya bisa bersilaturahmi dengan panjenengan sedaya. Semoga ini nanti bisa memperpanjang umur. Amin. Dan memperbanyak rezeki kan waktu fadilah. Amin. Bapak Ibu semuanya, ini satu kesempatan. Kemarin beberapa hari yang lalu saya menghubungi Ketua MGMP Pak Suntono. Intinya kemarin saya minta waktu untuk menyampaikan dan rencana kegiatan OSN, ya, evaluasi internal di Kabupaten Mojokerto. Artinya nanti pada kesempatan ini kami tidak akan membahas sampai teknis trik untuk sukses dalam arti konten, tidak, karena konten itu nanti kalau dalam arti konten mapel itu menjadi kewenangan dan menjadi wewenang dari Bapak Ibu pembina atau instruktur. Jadi kami di sini hanya fokusnya adalah evaluasi dari pelaksanaan pendaftaran sampai nanti bagaimana anak-anak itu ketika mengikuti OSN itu bisa betul-betul terdaftar di webnya BPTI, ya. Jadi di webnya BPTI. Sehingga karena itu nanti Bapak Ibu menjadi syarat anak-anak kita bisa ikut OSN apabila terdaftar di BPTI dan Puskesmas. Kan kalau tidak terdaftar maka tidak akan bisa. Kenapa? Karena OSN tahun ini insya Allah hampir sama dengan tahun kemarin. Artinya daring, ya, kecuali nanti kalau di juknis yang sudah keluar itu di final, kalau sudah di final nasional ada kemungkinan juga kombinasi dengan luring. Tapi kewenangan kita hanya sampai di kabupaten, nanti mengesahkan siapa yang menang, kemudian di nama yang ikut, kemudian nanti yang menang akan diumumkan langsung dari kementerian. Bapak Ibu semuanya, ini saya sampaikan secara umum dulu dalam arti juknis, Bapak. Jadi di bulan setelah pasca OSN tahun 2023 itu kalau tidak salah bulan Agustus, ya, nasional, Agustus September. Nah pasca itu Bapak Ibu, kami dari daerah, karena perwakilan kabupaten ini saya supaya jangan runut
pemahamannya nanti utuh gitu ya. Di kementerian, di BPTI dan Puspernas ini ada narahubung dari kabupaten. Dari Puspernas itu minta penugasan dari dinas pendidikan 1 orang untuk menugaskan 1 narahubung. Kebetulan di Mojokerto narahubungnya adalah Mas Wahid Tuharohman. Nah, di grup itu Bapak Ibu, baik di kesempatan grup di narahubung maupun pertemuan kami pada waktu di provinsi Bapak Ibu, kami selalu minta tolong juknis, domnis ataupun namanya apapun, FLSN, OSN, O2SN, itu kalau bisa adalah keluar di Desember atau Januari. Mengapa? Nah, itu pertanyaan. Karena kami Bapak Ibu di daerah, ya, APBD itu kami sudah musrenbang itu sudah Januari. Jadi tahun 25 Januari ini kami itu sudah musrenbang namanya, rencana 25 itu sudah. Maka kalau tahun nanti bulan Juli itu biasanya sudah penetapan pagu. Dan nanti di bulan November, Desember itu sudah didok, Desember sudah dok, itu sudah nggak bisa mengajukan kegiatan baru. Mengajukan kegiatan baru itu biasanya mulai Januari. Misalnya nanti ada penambahan kuota yang ikut seleksi pembinaan itu di Januari, kami itu sudah mikir di 25. Nah ini kenapa di tahun 23 kemarin kami mendesak pusat sehingga juknisnya, alhamdulillah juknis atau namanya domnis ya, domnisnya sudah keluar di Januari. Ini selesai di Desember kalau tidak salah. Nah ini saya sampaikan ini supaya Bapak Ibu memahami utuh, sehingga ketika nanti ada perbaikan di tahun ini, ya, baru kemudian ketika kegiatan format dan sebagainya diseleksi di kabupaten kan ada pembiayaan dan sebagainya, baru kita bisa masukkan di APBDP atau 25 atau APBDP itu November baru ditok, sedangkan OSN sudah kelewat timingnya dari yang dilakukan pusat, sehingga bisa paling nggak 25. Nah kembali lagi Bapak Ibu, di OSN sudah keluar, jadi narahubung, ini saya omong narahubung dari kabupaten itu nanti yang akan jembatan dari Bapak Ibu di sekolah apabila ada satu kendala teknis atau kemudian ada pemahaman yang kurang pas. Itu rata-rata terkendala teknis. Sehingga ketika kami nanti menyampaikan itu juga butuh waktu jawaban dari pusat. Nah, habis ini saya saya sampaikan. Nah, kemudian Bapak Ibu di domnisnya pedoman teknis halaman 10 itu jelas sekali mekanisme olimpiade yang ada di sekolah. Jadi saya mengingat kembali ya yang ada di sekolah, artinya nanti pokok bisa atau tidak bisa anak itu mengikuti kan salah satu yang harus yang harus ada anak-anak terdaftar kan gitu ya di akun Puspernas. Akun Puspernas terdaftar dulu di BPTI, nanti ada urutannya di sini. Nah, selama ini yang kelewat itu di sekolah. Nah, kenapa kelewat? Nah, di sini saya bahas gitu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, yang nomor 1 di halaman 10 ini saya tekankan. Ya, nanti sekolah, tugas pertama yang harus sekolah lakukan adalah menyeleksi tim. Ya, paling nggak di sekolah itu saya sarankan ada tim. Timnya siapa? Timnya Bapak Ibu guru. Karena tidak mungkin Bapak Ibu nanti yang menjadi pembimbing satu anak itu tidak mungkin satu. Kalau satu kemampuan kita terbatas. Kalau kemampuan terbatas, anak tidak akan kaya ilmu lah, intinya begitu, materi dan sebagainya. Karena kita rata-rata guru kita itu bidang studinya atau itu mapel
bukan IPS seperti yang sekarang ada jurusan di IPS ya. Rata-rata kita satu mapel, ada yang sejarah, ada yang geografi, ada yang ekonomi, gitu. Sehingga ini tidak mungkin anak-anak dibimbing per orang. Nah, dibentuk itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu melakukan seleksi terhadap anak-anak. Ini betul-betul kan Bapak Ibu, plus minusnya. Bapak Ibu yang tahu real di sekolah, Bapak Ibu yang tahu real kondisi lapangan, maka Bapak Ibu bisa menyaring kira-kira anak-anak yang mana. Nah, di sini ketika menyaring, Bapak Ibu perhatikan usianya. Ya. Usia anak kelas berapa? Kelas 9 boleh nggak betul? Tidak boleh. Kelas 7, tapi kalau usia kelas 8 kalau usianya lebih dari 15 boleh enggak? Ada nggak di sini? Ada, ya boleh. Jadi tolong nanti ketika menyeleksi jelas kemampuan anak. Yang kedua, syarat-syarat administrasi, tanggal lahirnya. Bapak Ibu oleh Pak Suntoro sudah di grup, di share Domnis IPS. Jujur mawon, sudah dibaca semua apa belum? Belum. Alhamdulillah, minimal judulnya Domnis. Oh, itu saya kalau menyampaikan apa-apa pasti yang saya bertanya pertama sudah dibaca belum? Karena kalau belum dibaca ya kita nanti nggak bisa diskusi banyak tentang itu. Nah itu yang pertama. Tolong diperhatikan usia. Ya usia. Karena kemarin ada kasus sudah dipilih, bukan kasus ya, sudah dipilih sekolah seleksi yang kemarin itu ya Pak. Kan kita ada kabupaten sendiri yang offline, ada yang online kan gitu. Offline-nya lulus, ikut, tapi ketika mau online nggak bisa karena terkendala usia, padahal dia punya akun. Pada waktu pelaksanaannya itu sudah expired. Nah maksudnya nanti di situ di Domnis itu ada usia ini tanggal mulai lahirnya tanggal ini sampai tanggal ini. Jadi per tanggal ini usia sekian tahun di Domnis ada. Itu termasuk nanti FLS maupun O2SN. Kemudian Bapak Ibu, sekolah yang kedua, sekolah ini harus yang diperhatikan timnya. Karena nanti saya kemarin sudah cek beberapa sekolah, ternyata ada sekolah itu ada yang tim ngurusi registrasi, ada tim yang ngurusi pembinaan. Tetapi kami berharap itu kalau misalnya pembinanya bisa, itu enak karena ada salah komunikasi. Pembina mapelnya dalam arti pembina kompetisinya itu sibuk membina, tidak ngecek ke operator yang mungkin tim ditugasi untuk registrasi. Kemarin ada yang lewat Bapak Ibu, sudah dibina. Namun tidak saya sebutkan salah satu SMP negeri yang sudah dibina disiapno, begitu hari H belum terdaftar. Ya saya jawabannya mudah, mohon maaf sistem nggak bisa. Ini karena apa? Sudah berbulan-bulan Bapak Ibu. Ya, tidak saya sampaikan karena ini mungkin ada di ruangan ini mungkin sekolahnya. Nah itu ada kasus begitu. Ada swasta, ada negeri ada, swasta juga. Kasusnya sama. Yang kedua, kasusnya itu adalah ada yang protes ke kita di Dinas Pendidikan, Pak, dia sudah daftar, tetapi dia nggak ikut seleksi. Baik seleksi yang diadakan internal kita yang luring maupun yang daring, tahunnya itu sudah jadwalnya lewat. Ada yang kasus ketika kita dalami, kita tanyakan, ternyata salah satunya katanya tidak mendapat informasi. Padahal informasi tentang itu selalu kami lewat jalur MKKS, baik negeri maupun swasta, juga jalur MGMP
maupun jalur grup pembina OSN. Nah, itu kami screenshot. Nah, ini kita sampaikan terus. Jadi ada banyak lapis informasi. Mohon nanti Bapak Ibu, jadi kami informasi jalurnya itu MKKS negeri, MKKS swasta, ketua MGMP kalau menyangkut begini, dan grup grup pembina OSN kita pisah, itu ada semua. Berbagi MGMP. Makanya ketika kami sampaikan di itu misalnya pembina segera bergabung, nah itu nanti segera bergabung supaya informasinya utuh. Kenapa? Karena yang bisa bergabung ke pusat itu hanya narah hukum dari kabupaten. Nah, karena tidak memungkinkan jenengan bergabung di situ di grup itu, maka kami di kabupaten membentuk grup sendiri, yaitu grup dinas, panitia, dan narah hukum dengan Bapak Ibu guru yang membina. Nah ini. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, nanti tugasnya itu yang pertama harus di akun daftar BPTI dulu, SSOPD. Itu ada di halaman 10 di Domis. Ini sering kelewat. Kelewat waktu maksudnya. Itu. Kemudian yang kapan waktunya Bapak Ibu? Pendaftaran itu tanggal 22 Januari sampai 3 Maret. Nah, 22 Januari sampai 3 Maret. Pertanyaannya Bapak Ibu, ya, 22 Januari sampai 3 Maret. Pertanyaannya Bapak Ibu, di sekolah seringnya daftarnya itu kapan Bapak Ibu? Kurang seminggu. Terus ya ono sing sesuk wis mari kain ngapunten rota begitu banyak gagalnya apa banyak berhasilnya? Gagal. Banyak gerundele apa banyak senengnya? Itu persoalannya. Bapak Ibu bayangkan server se-Indonesia Raya kurang seminggu niku bahasa kita traffic data itu wah kita tuh padut. Nah, kita refleksi yang kemarin di tahun 2023 kemarin Bapak Ibu yang berhasil mendaftar, dalam arti yang berhasil duluan ya, itu rata-rata teman-teman yang di awal-awal dibuka kurang sabulan, kurang romulan itu sudah mulai mendaftar itu. Nah, sing tinggal 2-3 hari rata-rata gagal. Apa maneh daftarnya di jam kerja, tambah amblas. Ngapunten, jenengan ngisi suwita saja. Nek jam kerja bagaimana? Muter kayak susu. Jadi tadi muter mawon, sama. Ya. Akhirnya bagaimana suwita? Rata-rata yang itu, iya bangun malam. Biasanya bangun malam sholat tahajud nggak bangun malam. Maksudnya dah laptop. Malam, ya sama Bapak Ibu. Oke, masalah pendaftaran itu nanti di tanggal 22 sampai 3 Maret betul-betul mohon, walaupun mungkin ada Bapak Ibu yang di sini tidak terlibat langsung di sekolah, mohon disampaikan di tim IPS ataupun yang lain juga di kepala sekolahnya diinfokan. Ya kalau ini dibuka tanggal 22 Januari, paling nggak akhir Januari itu sudah di awal itu sudah prepare syaratnya apa yang harus diupload, prepare di PDF biasanya begitu. Begitu dibuka, kadang kan tanggal 22 Januari itu nggak dibuka nggak langsung sukses biasanya gitu ya. Itu sudah mulai diintip. Ya, diintip dalam arti bisa segera dimasukkan di awal Bapak Ibu. Ya. Nah kemarin Bapak Ibu, salah satu kejadian kita diprotes Bapak Ibu di kabupaten oleh teman-teman sekolah. Protesnya kenapa? Ini kenapa tidak berhasil? Ini sudah saya lakukan. Semua step sudah saya lakukan. Syarat sudah dipenuhi. Ini kok muter saja. Nah,
Kita jawabnya bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Kita jawabnya seperti yang disampaikan pusat. Jawabnya bagaimana? Ya di akhir itu pasti lalu lintas servernya padat. Siapa yang cepat, yang lebih kuat, dan siapa yang mungkin lepas sepi di tengah malam itu yang nyantol. Nah ini maka kami himbau di akhir Januari, awal Februari itu kalau bisa pendaftaran ini sudah beres, akunnya beres. Jangan sampai nanti terkendala gara-gara akun. Ini masalah akun, betul-betul saya tekankan, saya himbau di sini supaya nanti Bapak Ibu bisa sukses mendaftarkan anaknya di sini. Kemudian Bapak Ibu, ya, registrasi dan sebagainya itu ada aplikasinya di situ nanti ketika anak-anaknya. Nah di grup pembina dengan dari dinas itu biasanya kita sampaikan, diikuti Bapak Ibu. Ya. Kadang kita sampaikan di atas, di bawah tanya hal yang sama. Nanti ternyata beberapa hari kemudian tanya lagi yang sama. Kami membantu ini sakjane diwaca malas Bu ya, malah gini, ini tanya ada pertanyaan sebenarnya banyak ya. Yang dibaca yang di mana biasanya Bapak Ibu? Yang di bawah. Pasti di bawah. Nah ini mohon nanti disampaikan ke teman-teman yang bergabung di situ oleh Bapak Ibu betul-betul mengikuti hal-hal sepele yang kemudian kelewat sehingga yang dirugikan adalah anak-anak. Kemudian Bapak Ibu semuanya, nanti data itu setelah data Bapak Ibu itu data anak-anak itu terdaftar di BPTI, di Puskesmas itu, dinas itu di akhir nanti akan dapat sekolah ini, anak ini yang daftar. Tapi kita tidak punya, misalnya begini, ke dinas Pak, ini sekolah saya sudah terdaftar belum? Nama ini sudah masuk belum? Kita tidak punya akses untuk itu, sehingga nanti tidak salah paham. Kalau kita punya akses enak, misalnya SMP Kutorjo 2, IPS sudah masuk, IPA sudah masuk, nama ini bisa ngecek, itu enak. Kita tidak punya akses itu Bapak Ibu. Di dinas tidak punya akses itu, sehingga ketika dari sekolah bertanya, kita juga harus bertanya dulu, dan itu tidak bisa langsung dijawab. Maka ketika ada pertanyaan itu kan Bapak Ibu karepe saiki takok ya setengah jam saja dijawab. Ya. Kira-kira bisa enggak Bapak Ibu kalau kami tidak bisa punya akses? Tidak bisa, kecuali kami punya akses. Akses kami hanya akses bertanya di grup, tidak akses membuka, mengklik begitu. Kalau Bapak Ibu di PNM kan enak. Nek yang punya akses sekolah kirim buka, kepala sekolah punya akses buka, gurunya punya akses terhadap data. Nah, kita tidak punya kalau di kegiatan di Puskesmas begitu, OSN dan 2 kegiatan yang tidak punya. Sehingga kita tidak bisa langsung jawab. Dan juga perlu dipahami termasuk nanti hampir sama dengan Kapolri. Ketika bertanya ada kasus yang tidak, misalnya ada kasus baru atau ada persoalan baru yang itu belum pernah terjadi, nggak bisa langsung jawab. Karena Pak yang dilayani oleh kementerian itu seluruh Indonesia. Ya. Termasuk kami kemarin ketika belangku ijazah, ketika ada ada kejadian baru tentang penulisan maupun yang lain, tidak bisa langsung kami jawab karena belum pernah terjadi. Konsultasikan ke pusat. Karena yang dilayani se-Indonesia ya nggak bisa langsung jawab. Nah ini hal-hal begini, hal teknis itu kadang ada yang nggak sabar, yang dicelakain dari dinas. Nah itu maksud saya, kadang begitu ada yang nggak sabar. Padahal ini saya buka supaya Bapak Ibu, ternyata alur besarnya itu begini. Ya, alur besarnya begini. Kemudian Bapak Ibu semuanya,
Yang kedua, evaluasi. Sekarang evaluasi ya, evaluasi. Jadi ketika informasi sudah ada, langkah selanjutnya apa? Setelah mendaftar tadi, langkah selanjutnya apa? Supaya kita sukses daftar. Satu, Bapak Ibu pantau grup. Ya, pantau web, pantau grup. Web apa? BPDI Puskesmas itu. Yang kedua, pantau grup. Grup apa? Grup ya pembina dinas, karena info di situ. Yang ketiga, Bapak Ibu, supaya kita sukses daftar, yang ketiga, Bapak Ibu tolong nanti aktif dan bertanya. Ini persoalan ini yang sering sekali ditanyakan. Maksudnya aktif bagaimana, Bapak Pak Anton? Aktif itu aktif bertanya di grup maupun aktif bertanya di sekolah yang sudah berhasil. Contoh, tahun 2023 kemarin yang berhasil duluan, maksudnya berhasil daftarkan akun anaknya sampai sukses, itu ada Supo 1 dan Mojosari 1. Supo 1 OSN pada waktu itu yang mendahului, kalau Mojosari 1 insya Allah kalau tidak salah itu O2SN. Artinya apa? Artinya di situ nanti Bapak Ibu bisa belajar. Kalau kami ditanya teknik sampai detail, tidak mungkin di dinas, karena yang tahu teknik detail dalam arti di sampai detail timing adalah Bapak Ibu guru yang mendaftarkan. Nah, begini. Kemarin akhirnya di tahun 2023 kami minta Supo 1 untuk berbagi tips sukses. Ya. Salah satu tim suksesnya adalah Bapak Ibu timingnya. Okay. Timing kapan harus daftar, harus upload, terutama harus upload timingnya itu. Kapan timingnya? Yang jelas kemarin dari hasil evaluasi dan kita tanya beberapa sekolah, timingnya yang agak lancar, hampir sama dengan Dapodi, Bapak Ibu. Dapodi biasanya sinkron itu berasnya di jam-jam berapa, Bu? Nggak kan, saya yakin Bapak Ibu banyak yang berpengalaman dulu ngurusi Dapodi. Timingnya rata-rata tengah malam atau hari libur. Tapi kadang-kadang pikirannya sama. Oh, dino libur itu berarti gak upload, ternyata pikiran sekolah-sekolah sama. Oh, libur itu berarti kalau sing upload ternyata buar itu juga kadang traffic ya nggak terdetek. Ternyata pikiran sama podo minggu nih ya sudah. Tetapi rata-rata tipsnya hampir sama. Baik Dapodi maupun OSN dan sebagainya upload itu rata-rata tengah malam. Kalau jam-jam bekerja begini Bapak Ibu itu mungkin bisa berhasil dan timingnya tidak terlalu cepat, nggak cepat ya, bisa berhasil itu biasanya jauh-jauh hari di awal-awal pembukaan, artinya masih jauh. Tetapi nanti kalau sudah di tengah Bapak Ibu biasanya di jam kerja ya muter aja. Ya karena itu semua upload sehingga mana yang kapasitas sinyalnya besar, internetnya bagus, alatnya juga bagus, dia akan segera masuk. Kalau enggak ya kalah. Ini untuk waktu Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang ketiga, agar kita sukses itu yang ketiga adalah sarana prasarana Bapak Ibu. Terutama nanti ketika pelaksanaan. Ya, pelaksanaan. Nah, di Juknis itu kan kadang boleh pakai HP, boleh pakai laptop. Kira-kira yang paling mudah pakai apa Bapak Ibu? Pakai, ya saya kira itu tergantung nanti di sekolah ya. Pertimbangan yang mana? Kami tidak bisa menentukan ini paling bersih enggak. Tapi silahkan bisa HP, bisa laptop. Tapi tolong juga diperhatikan satu jaringan, karena
kejadian tahun 23 kemarin ada ketika sudah jawab atau mau upload hilang di tengah atau nggak bisa ketika pelaksanaannya. Ya. Ini berarti kembali lagi ke apa? Ke sinyal. Atau kemudian ada laptop atau HP yang memorinya penuh, baterainya bukan ini, cepet habis, cepet apa ya sudah. Soak. Bahasa Jawa itu sudah cepat soak, kan mau soak gitu, bahasa Indonesia ya sudah waktunya ganti. Sehingga ketika proses belum selesai ini sudah habis. Nah, ini kejadian kemarin ada di salah satu ada 3 SMP yang kemudian baterainya dan sebagainya. Nah ini betul-betul dia. Kalau pakai HP yang paling enggak HP-nya yang RAM-nya 6. Pak, muridnya nggak punya, yo di sekolah pinjemi lah, pinjemi nggak tahu lah nanti guru-guru kan RAM 8, RAM 12 itu kan sudah biasa, sudah banyak sekali yang punya. Artinya kalau anak-anak yang tes pada waktu itu RAM-nya rendah ya tolong dipinjemnya sudah, termasuk juga laptop. Ya, laptop itu paling enggak ya yang bagus, speknya tinggi. Ya, kapasitas internetnya juga yang speknya tinggi. Kalau misalnya di sekolah itu pada waktu khawatir pada waktu tes itu ada gangguan, ya disiapkan backup signal dan sebagainya. Artinya pada waktu tes itu betul-betul semuanya terpenuhi. Ya. Kemudian Bapak Ibu, ya, selanjutnya adalah unduh soal, ya, unduh soal. Ya. Jadi ketika anak-anak nanti sudah terdaftar, sudah ngunduh aplikasinya, ketika mau tes itu Bapak Ibu ya, yang di nasional online, itu kan biasanya sehari atau kadang mungkin 2 hari sebelum tes itu harus unduh soal. Nah, kendala di unduh soal ini yang kemarin kita sampaikan itu timing. Kembali lagi ke timing. Rata-rata karena unduh soalnya se-Indonesia Raya itu sama dan jam kerja itu tidak berhasil. Rata-rata begitu. Kalau di Kabupaten Mojokerto ya kita tidak tahu di kabupaten lain. Karena jam kita dengan timur, barat, tengah itu kan berbeda. Artinya kita bisa menyesuaikan itu. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, maka kapan waktu unduh soal yang sering berhasil, yaitu biasanya di malam hari. Balik lagi ke tadi. Nah, di malam hari. Malam hari itu jam orang banyak tidak melek itu jam berapa Bapak Ibu? Nah, jam 2 sini melek di pagi. Misalnya Bapak di sini jam 2, berarti di timur sudah jam 5, berarti sudah beraktivitas. Katanya Dapodik itu yang pernah saya juga pernah nangani Dapodik. Sing paling long itu di antara jam ini 11 sampai jam 1. Ini dari trik dari teman-teman Dapodik yang biasanya sinkron, termasuk antara 11 sampai jam 1. Pak, apakah kemudian jam 2 berhasil? Ada berhasil, cuma katanya yang longgar gitu. Kemarin ketika kita bertanya ke beberapa sekolah yang ya memang ketika upload itu harus sabar Bapak Ibu. Oh, ini nggak berhasil jam sekian, harga ini jam sekian, ini jam sekian, ini jam sekian. Yang penting ketika proses-proses begitu, kopinya cemilannya sing akeh lah. Pak, supaya kopi cemilan sing akeh ya nanti dirundingkan lah di sekolah. Dirundingkan karena memang ada pembinaan. Itu memang hal sederhana, unduh soal, upload tugas itu
kalau tidak sabar, waktunya tidak tepat juga tidak berhasil. Tidak ada. Kemudian kapan oleh di kabupaten ini untuk tips suksesnya itu ya Bapak Ibu, sukses untuk pendaftaran sampai pelaksanaan. Kami tidak kepada konten mantap. Kemudian supaya nanti Bapak Ibu di sekolah berhasil, dari pengalaman kita yang tahun 2023, sekolah-sekolah yang berhasil itu berhasil maksudnya kan kemarin yang lolos ke provinsi 5 Bapak Ibu ya, masing-masing mapel itu ketika kami gali ya oleh gurunya itu betul-betul dibina dibina secara rutin. Kapan rutinnya? Ada yang setelah pulang sekolah 1 jam, ada juga yang sebelum jam masuk, tapi memang ini agak crowded ya, karena hubung semua pagi. Ini rata-rata itu Bapak Ibu. Terus kemudian anak-anak yang bisa itu ternyata dia juga di rumah punya akses itu ya, akses internet dan sebagainya, sehingga dia bisa mengakses banyak soal, banyak lagi. Dan gurunya itu terus memantau tiap hari. Ini dari kemarin pengalaman teman-teman yang lolos di OSN ke provinsi. Ada lagi yang ketika dia seleksi internal untuk ikut pembinaan di Kabupaten Gamelong, tapi karena dia berhasil berhasil daftar punya akun, ikut ke nasional, bukan kabupaten dulu, kabupaten sekarang yang disegarkan BPT lolos ke provinsi. Ada kejadian jetis 1 itu baru begitu. Ya, nggak masalah, kita nggak masalah karena kemarin seleksi internal kita itu adalah selain untuk seleksi kita itu salah satu tujuannya adalah agar anak-anak yang terseleksi di daring luar kabupaten itu diseleksi untuk ikut pembinaan. Nah, supaya tidak kejadian seperti kemarin, saya berharap di awal ini kita sosialisasi supaya baik lolos atau tidak lolos di internal ikut pembinaan tetap bisa ikut di Puskesmas mulai kabupaten sampai nasional. Ini kejadian kemarin begitu. Nah kan seharusnya anak itu bisa ikut pembinaan sehingga memperkaya ilmu. Tahun kemarin kita kerjasama dengan Indonesia Bapak Ibu. Insya Allah tahun ini kita juga kerjasama dengan Indonesia dengan beberapa evaluasi, termasuk yang disampaikan Bapak Ibu guru, Pak, kalau bisa itu gurunya boyo disentuh itu mesti ya sama bagaimana sih membina anak, dan nanti kita usahakan entah 1 kali pertemuan sehari seperti apa, dan nanti masalah teknis kami yang ngatur untuk itu begitu Bapak Ibu. Jadi kemarin kayaknya ada satu evaluasi pembinaan yang dari universitas dengan pembinaan Bapak Ibu itu ini cara tentu berbeda ya, tapi nanti ketika banyak perbedaan apa yang disampaikan oleh pembicara dari yang membina anak-anak dari Universitas Negeri Surabaya itu, alangkah enaknya kalau kemudian Bapak Ibu juga jalan pemahaman yang sama sehingga ini nyambung apa yang disampaikan dan sebagainya. Tetapi tentu trik dan tipnya Bapak Ibu, waktu, timing dan sebagainya, bagaimana model pembina itu ya saya kira itu Bapak hak dan keleluasaan Bapak Ibu menyesuaikan dengan karakteristik anak. Saya kira itu ya tetap berbeda. Tetapi kalau nanti nyambung yang disampaikan dari Indonesia itu akan mudah. Kemudian Bapak Ibu, ini waktunya sudah hampir 1 jam, nggak terasa. Untuk pelaksanaan di simulasi kabupaten kan sudah jelas itu tanggal 13 sampai 16, kemudian pelaksanaannya tanggal 1 sampai 2 April Bapak Ibu. Nah,
kita bicara tentang seleksi yang untuk ikut pembinaan sekarang ya Bapak Ibu ya, terlepas dari ini. Kalau juknis sama dengan usaha. Nah, kita rencana yang di Kabupaten Mojokerto yang seleksi untuk ikut pembinaan internal, seleksi internal untuk ikut pembinaan supaya nanti anak-anak maksimal ketika ikut di Puskesmas mulai kabupaten sampai nasional, itu rencananya insya Allah di akhir Februari. Mohon maaf belum bisa mengeluarkan tanggal, tapi insya Allah minggu keempat seleksinya. Seleksi yang internal Bapak Ibu ya, untuk ikut pembinaan itu loh, Ya. seperti biasanya. Itu Bapak Ibu di minggu keempat, akhir minggu keempat. Setelah itu nanti setelah seleksi internal ikut pembinaan. Pembinaan selesai, baru kan kemudian yang diselenggarakan Puskesmas yang kabupaten secara online itu kan tanggal 1 sampai 2 April. Artinya sebelum anak-anak bertanding itu sudah dibina. Sama hampir sama dengan kemarin, kita ambillah 20 besar. Karena kenapa begitu? Pertimbangannya anggarannya juga terbatas, persiapannya juga lebih maksimal. Masuk, insya Allah coba kami sampaikan, kami berusaha untuk mengakomodasi keinginan Bapak Ibu untuk pembinanya. Ya, pembinanya nanti ketemu dengan pembinanya anak-anak. Nah, sehingga hasil yang didapat bisa maksimal. Ini karena kenapa kami laksanakan ya, kami laksanakan sebelum Puskesmas jalan di tanggal 1 sampai 2 April. Artinya akhir Maret. Kenapa tidak akhir Februari? Ya. Kenapa tidak di Maret akhir Bapak Ibu sama April awal? Nah, itu nanti biasanya sekolah itu banyak kegiatan pembinaan karakter kan kalau di bulan-bulan puasa, pembinaan karakter, penguatan penguatan karakter anak-anak lewat kegiatan Ramadan itu, sehingga nanti akan Nah, karena timingnya setelah seleksi di akhir Februari nanti langsung ikut pembinaan Bapak Ibu. Langsung kami ikutkan di pembinaan sehingga timing itu luar biasa. Ya. Dan nanti saya informasikan di Mojokerto juga Sispras insya Allah akan dilaksanakan awal Maret. Sudah diberitahu kepala sekolah Bapak Ibu? Belum. Tereng. Kebetulan ada Bapak kepala sekolah di sini. Sudah saya sampaikan waktu evaluasi bos. Ya, gitu. Jadi insya Allah Sispres di awal minggu Maret sebelum puasa. OSN di akhir Februari, terus pembinaan. O2SN insya Allah di akhir April. Ini 3 kegiatan yang biasanya langsung bersentuhan dengan Bapak Ibu guru dan siswa yang langsung terlibat di lapangan. Jadi OSN akhir Februari yang seleksi internal kita ya untuk pembinaan. Ya, kabupaten tingkat pembinaan. Tapi kalau yang Puskesmas yang kabupaten itu 1 sampai 2 April. Mohon dibedakan supaya nggak bingung ya nanti. Iya. Sispres Siswa prestasi. awal Maret sebelum puasa, insya Allah begitu. O2SN akhir April. Maka kenapa tanggal belum kami keluarkan? Sebenarnya sudah ada. Ada di dalam sudah ada tanggal semua, cuma belum kami keluarkan karena kami juga harus berkoordinasi dengan MKKS, dengan bidang kami di lain supaya tidak ada jadwal yang tempuk dan numpuk begitu, sehingga kan ada longgarnya, mana yang longgar, mana sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Maret awal Sispras. Iya. Itu mungkin Bapak Ibu yang sekilas bisa saya sampaikan untuk masalah kontennya di mapel masing-masing itu nanti akan langsung dengan UNESA. Jadi Bapak Ibu kami usahakan untuk pada waktu pembinaan paling enggak 1 kali lah minimal hadir, entah itu nanti satu sekolah 1 orang atau
atau permapel yang lolos di pembinaan seperti apa kami sesuaikan, karena anggaran kami belum untuk bulan-bulan begini belum bisa ya. Paling bisa itu nanti anggaran Maret, tapi kegiatan kami di Februari sudah bisa jalan. Ini karena berkaitan dengan banyak hal Bapak Ibu. FL2SN-nya Belum. belum. Oh iya, belum disampaikan. FLS2N itu di Marioyo. Nah, 10-11 April. Marioyo, sawah. FLS2N. Sungai Hitam itu. Oh, FLS2N di akhir April Bapak Ibu. Oh iya, tandaan. FLS2N akhir April. Ngapunten, berarti ini ada keliru. FLS2N di akhir April. O2SN di awal Juni. Keliru maaf. Kode O2 itu ya, SN-nya itu. Saya ulang kembali. Sispres awal Maret, OSN akhir Februari, FLS2N akhir awal April. Itu awal apa? Akhir apa? Awal apa? Awal April iya. puasa. Dan ini keliru. FLS2N akhir April, O2SN. Nah ini sama-sama OSN ini kadang bingung. O2SN yang olahraga itu awal Juni. Okay. O2SN awal Juni, FLS2N akhir April, Sispres awal Maret, OSN akhir Februari. Nah itu yang langsung berhubungan hajatnya semua Bapak Ibu guru yang ditunjuk di sekolah terlibat dan kemudian dengan siswa-siswa. Sehingga ini sudah saya sampaikan juga di Bapak Ibu Kepala Sekolah Negeri maupun swasta pada waktu evaluasi BOS di sekitar tanggal 23 Desember kemarin sudah kita sampaikan. Nah itu nanti mohon di cross check. Ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf. Waktu saya itu sebenarnya hanya kemarin kita sudah 20 menit, nah ini molor sampai hampir 40 menit lebih. Ya, mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu setelah ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu peserta MGB, mungkin apa yang penjelasan yang diberikan oleh Bapak Anton Timur memberikan pencerahan bagi kita semua. Memang yang sebelumnya kalau saya pengalaman Pak Anton kemarin memang banyak yang grup itu bertanya-tanya sama apa yang diceritakan dari Pak Anton. Jadi banyak yang tidak bisa mendaftar, kemudian tidak bisa mengikuti OSN tingkat kabupaten, dan kebetulan kemarin sekolah saya itu masuk 10 besar Pak, cuma berhasil sampai tingkat provinsi, hanya di tingkat kabupaten. Tapi dari pengalaman kemarin mungkin bisa menjadi pembelajaran saya, dan harapan kami Pak Anton mungkin ini bisa bekerja sama dengan kemarin juaranya mana ya Pak Anton? Jetis ya Pak ya? Yang tingkat provinsi sama Dawar ya Pak? Dawar ya. Ya ini juga harapan Pak Suntoro mungkin nanti bisa kita menghubungi pihak Dawar untuk berbagi tadi kontennya, bagaimana triknya supaya bisa lulus juga Pak. Mungkin bisa berbagi praktik baik. Mungkin ini hanya sebagai masukan aja Pak Suntoro, mungkin bisa kita agendakan ke depannya. Kemudian tadi saya mau menanyakan Pak, apa mungkin pembinanya? Jadi kita kan tahun kemarin sampai 1000 lucu itu masa datang ke dia apa-apakan si pembinanya, sampai saya tanya Pak Anton, Pak mau dilebok nopo Pak sebelumnya aja sampai gitu. Ternyata memang peraturannya seperti itu, tapi cuma harapan kita semua Pak sebagai pembina OSN IPS, mapel IPS khususnya Pak, harapan kita ke depannya, terima kasih tadi sudah terjawab oleh Pak Anton, diusahakan mungkin nanti kita akan ada pembinaan yang lolos
yang lolos sampai tingkat kabupaten diikutkan pembinaan. Nah, Bapak Ibu peserta, mungkin ada dari Bapak Ibu yang ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Mumpung Pak Anton ada di sini, jadi mungkin bisa memberikan pertanyaan. Bisa. Monggo. YouTube kalau sing takon. Monggo Pak Suntoro. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengalaman yang tahun kemarin, dari kami dalam hal ini sekolah ya Pak Anton, untuk anak-anak yang dinyatakan lolos di tingkat kabupaten yang ikut di seleksi provinsi yang bukan seleksi kabupaten, seyogianya bagaimanapun caranya kami berharap untuk mendapatkan legalitasnya. Ya, dalam hal ini yaitu sertifikat. Mengingat ya dalam artian begini, apa dasarnya? Kan alibinya kan seperti itu, bukan kita yang melaksanakan. Tapi kalau kita itu punya komitmen untuk menghargai si anak, kami berharap itu tolong itu dibuatkan, ya, berdasarkan SK yang dikeluarkan mungkin dari dinas kementerian, baru dikeluarkan sertifikat itu, sehingga sampai saat ini anak-anak kami itu yang kebetulan pada saat itu juara 3 dari Harapan, dia hanya mengantongi SK saja, sementara untuk yang sertifikat belum. Nah, kapan hari itu memang dipertanyakan dan akan diupayakan, tapi sampai saat ini kami belum ada jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suntoro, pertanyaannya begini, supaya melegakan kita semua, supaya nanti juga yang lain ketika ada seperti sekolahnya Pak Suntoro, supaya nanti sudah ada jawaban ya. Begini Bapak Ibu, kalau ya, O2SN yang kabupaten, saya cerita O2SN dulu ya. O2SN, dia kan kemarin kalau O2SN itu luring ya, di sana panitia langsung di sana itu ada dari di tempat di BPMP, mungkin ada yang ikut nganter gitu. Ini O2SN. Nah, ketika selesai di provinsi, panitianya provinsi, dinas pendidikan provinsi, tapi markasnya pada waktu itu anak-anak dikumpulkan di BPMP di Ketimpan. Di sana ketika lomba selesai ada penentuan, itu ada penentuan juara 1, 2, 3 provinsi. Kebetulan yang ada di SMP kita itu ada dari Mojosari 2, Mojosari 1 itu ada yang dapat nomor sama mana kemarin ya sudah. Itu ada sertifikatnya, tanda tangan kepala dinas provinsi. Yang mengeskakan provinsi pemenangnya, yang tanda tangan provinsi. Ini saya cerita ya. Nah, sekarang kembali ke yang tadi yang ditanyakan Pak Suntoro. Ketika SK di apa namanya di SK anak-anak itu kan tidak ada juara 1, 2 Pak ya, hanya yang lolos ke provinsi 5 orang. Betul ya Pak ya? Nah, tidak ada ini juara, misalnya ini juara kabupaten 1, 2, 3 nggak ada. Yang seleksi puskesmas secara online, lain dengan yang kita internal itu. Nah, Bapak Ibu, ini perlu saya jelaskan. Ketika dokumen itu yang menentukan, yang mengeluarkan kementerian, maka secara hukum yang mengeluarkan misal sertifikat atau apapun itu Kementerian Pendidikan. Kita sudah tanyakan, nah ini sepanjang kemarin pada waktu beasiswa ini masalahnya itu.
kita sudah tanyakan ke pusat, sampai hari ini belum ada jawaban tentang pertanyaan itu. Karena memang kalau merujuk di Domnis itu juaranya hanya dinasti nasional. Kalau yang kabupaten, provinsi itu kan hanya yang lolos saja. Lolos kan tidak ada nilai di situ. Kita nggak tahu Bapak Ibu nilainya. Anak ini yang lolos itu nilainya berapa tidak tahu. Tapi tiap kabupaten insya Allah 5. Nah, apakah kemudian bisa dibuatkan sertifikat kabupaten? Gini Bapak Ibu, logika saja. Ada sekolah A, sekolah B. Ya, pondok sekolah. Sekolah A ini yang jual, misalnya yang lolos. Kemudian dia mau minta keterangan di sekolah B, bisa enggak? Sertifikat enggak bisa. Ini secara hukum kita sama Bapak Ibu. Nah, jadi termasuk legalisir juga, ya. Legalisir itu kita bisa legalisir dokumen apapun, biasanya legalisirnya adalah di lembaga yang mengeluarkan dokumen. Itu legalisir, apalagi membuat sertifikat. Kecuali di situ misalnya di surat kementerian atau di Domnis, kecuali begini, sertifikat ada juara di situ, sertifikat dibuat oleh pendidikan, itu lain lagi kalau bisa. Tapi secara hukum memang Bapak Ibu, ini supaya menjawab kegalauan sebagian Bapak Ibu, Dinas Pendidikan itu tidak bisa mengeluarkan sertifikat jika kegiatan itu tidak dilaksanakan atau bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Kenapa? Karena ini kementerian langsung, artinya yang mengeluarkan adalah kementerian. Begitu nih Bapak Ibu dokumen. Contoh nanti NGMP atau apapun, NGMP kerjasama dengan dinas atau biasanya jenengan itu apa namanya? Workshop kurikulum, Ya. itu kan ada, itu bisa. Nah, ini pure soalnya pure yang diselenggarakan oleh kementerian, sehingga Dinas Pendidikan tidak bisa mengurangi sertifikat juara. Tapi kalau mungkin mengeluarkan keterangan bahwa anak ini lolos ke provinsi berdasarkan ini tahun ini, mungkin itu bisa. Hanya keterangan, tapi bukan sertifikat. Dan itu tidak ada kata-kata juara di situ. Itu aja. Paling enggak memberikan apresiasi dinas kamu enggak bisa. Kenapa? Paling enggak dinas bisa memberikan apresiasi melalui merujuk surat yang dari Pak, begini Bapak Ibu, apresiasi yang jenengan maksud apa? Berupa piagam atau berupa hadiah? surat penghargaan, maksudnya untuk daftar nanti biasanya anak-anak itu tanya Pak, untuk daftar ke SMK, ke SMA gitu. Nah ini Pak, kalau mungkin surat keterangan itu coba kita konsultasikan. Tapi kalau kemudian keterangannya dia juara satu tidak bisa. Hanya keterangan anak ini pernah mengikuti lomba ini berdasarkan surat ini tanggal sekian, 5 anak ini mewakili paling enggak di OSN. Kalau begitu mungkin bisa kita usahakan. Kalau kemarin itu ada yang beasiswa, ya nggak bisa karena ini satu dia bukan juara, dalam arti kan harus ada Pak. Ya, karena Pak, kalau kami mengasih dia terhadap yang nggak ada jelas juara berdasarkan ini, mohon maaf, itu pasti nanti akan menjadi temuan, ya temuan dan itu akan mengembalikan. Bukan kami kemudian kok gak bisa gitu. Ya mungkin kalau surat itu coba nanti kita konsultasikan ke pimpinan. Ya, intinya isinya ya hanya keterangan. Ya. Pernah ikut ini. Ya. Oke, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi? Cukup. Sudah cukup ya? Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Anton atas pencerahannya hari ini. Jadi kita benar-benar mendapatkan hal yang luar biasa supaya kita bisa mengantarkan anak-anak didik kita semua, khususnya Mapel IPS, sampai bisa lolos
mengikuti OSN, dan hasil akhirnya akan kembali lagi kepada masing-masing bagaimana kita bisa membimbing, membina anak-anak kita dengan sebaik mungkin sehingga bisa lolos sampai ke provinsi ataupun tingkat nasional. Itu harapan kita semua. Sebelum menutup acara, izinkan saya berpantun. Belum Bapak. Burung duri terbang tinggi, terbang tinggi mengejar burung dara. Saya akhiri acara ini. Semoga kita sehat dan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik.